Hai semua, semakin meningkatnya industri, permintaan akan mesin dan alat berat untuk mendukungnya juga semakin pesat. Untuk mendukung produktivitas, beberapa di antaranya memiliki ukuran raksasa, dan oleh karena itu juga untuk memindahkannya banyak tantangan yang harus dihadapi. Dan berikut adalah beberapa pemindahan mesin dan alat berat yang terbesar. Pemindahan mesin diesel. Plantamen 140 merupakan pembangkit listrik dengan kapasitas terbesar di seluruh wilayah Nicaragua. Karena mesin diesel yang digunakan sudah tua, pemerintah setempat menggantinya dengan mesin diesel baru, yaitu MAN 18V4860 dengan kapasitas total 150 MW. Mesin diesel baru itu beratnya 320 ton, panjangnya 13 meter, lebarnya 5 meter, dan tingginya 6,6 meter. Total mesin terdapat 8 unit. Mesin-mesin itu dipindahkan dari pelabuhan Corinto ke pembangkit listrik yang berjarak 156 km. Mesin-mesin itu terlebih dahulu diangkat dengan hydraulic jack setinggi 1,2 meter, baru setelahnya dimuat ke SPMT. SPMT yang digunakan masing-masingnya memiliki 20 aksel dengan total 160 roda, dan SPMT nantinya disambungkan pada sebuah truk. Untuk memindahkan mesin sejauh 156 km dari pelabuhan Corinto ke Los Brasiles merupakan tantangan logistik yang sangat besar. Selama perjalanan, trailer juga harus sering berhenti agar tidak terjadi kemacetan yang parah. Perjalanannya juga dilakukan pada siang hari, di mana suhu pada waktu itu mencapai 40 derajat Celcius. Banyak kabel-kabel listrik di sepanjang jalan juga harus diputus dan dimatikan agar trailer bisa lewat. Sepanjang perjalanan, konvoi trailer harus melintasi sekitar 60 jembatan, dan banyak di antara jembatan yang dilewati itu harus diperkuat terlebih dahulu. Mereka memasang flyover bridge yang terbuat dari balok-balok baja, lalu ditaruh di atas jembatan. Dan yang membuat proyek pemindahan ini semakin menegangkan adalah terjadinya aktivitas gunung berapi yang semakin meningkat, sehingga konvoi trailer itu harus dengan cepat meninggalkan area Gunung Merapi agar aman. Setelah 7 hari, akhirnya konvoi trailer yang memuat mesin diesel MAN ini sampai di pembangkit listrik di Los Brasiles. Dengan selesainya proyek pemindahan itu, membuat pembangkit listrik Plantamen 140 menjadi pembangkit listrik yang terbesar di Nicaragua. Pemindahan pesawat. Sebuah proyek unik yang bernama Pitch Air berencana memindahkan pesawat Boeing 727 seberat 200 ton dari Bandara Cotswold ke lokasinya di Bristol, Inggris. Rencananya setelah tiba di lokasi tujuan, pemiliknya akan merubah pesawat Boeing 727 ini menjadi sebuah kantor dan acara kolaborasi. Proyek pemindahan badan pesawat 727 dimulai pada akhir pekan, dan karena badan pesawat ini memiliki ukuran panjang sekitar 40 meter, sehingga diperlukan bantuan dari polisi setempat untuk mengatur lalu lintas dan kerumunan para penonton. Di sepanjang perjalanan, truk pengangkut juga harus berkali-kali menepi agar tidak menimbulkan kemacetan. Saat sampai di lokasi tujuan, badan pesawat Boeing 727 kemudian dipindahkan ke atas kontainer yang telah dipersiapkan. Dan untuk memindahkannya ini juga tidaklah mudah, karena dibutuhkan 2 kren yang berukuran besar agar bisa ditempatkan ke lokasinya. Pemindahan mining shovel. Penggunaan alat berat seperti mining shovel memiliki peran penting dalam produktivitas tambang terbuka. Mining shovel yang paling populer adalah CAT 6060 buatan Caterpillar dengan beratnya 660 ton dan dilengkapi dengan bucket yang berkapasitas 36 meter kubik. Biasanya dalam pemindahan alat berat ini tidak dalam keadaan utuh, melainkan dikirim dalam beberapa bagian. Bagian paling besar adalah bagian sasis dan undercarriage-nya, lebar keduanya bisa mencapai 8 meter. Dan ketika sampai di lokasi tujuan, terkadang proses perakitan hingga alat dapat dioperasikan secara penuh bisa mencapai 1 bulan.
Akan tetapi, jika jarak pemindahannya pendek, mining shovel akan dipindah dalam keadaan utuh. Seperti Komatsu Electric Rope Shovel 4100 XPC, alat ini memiliki panjang 15 meter, lebarnya 14,4 meter, tingginya 14,7 meter, dan beratnya hampir 1.600 ton. Dan karena ukurannya yang sangat lebar, mining shovel akan dibawa menggunakan 3 remote pressure driven dollies yang dirangkai menjadi satu. Pemindahan mesin bor. Cross River Rail merupakan proyek kereta api bawah tanah di Australia. Hal yang terpenting dan yang menjadi inti proyek adalah pembangunan terowongan bawah tanah kembar sepanjang 5,9 km. Mereka membutuhkan TBM atau mesin bor terowongan yang berjumlah 2 unit milik perusahaan Herrenknecht yang berbasis di Jerman. Sebelum proses pembuatan terowongan dimulai, dibangun lokasi untuk perakitan kedua TBM di utara Brisbane yang bernama Herrenknecht Facilities. Pada fasilitas itu, mereka akan mempersiapkan serta merakit 2 buah TBM, yaitu Else dan Merle, di mana keduanya memiliki spesifikasi yang sama. Setelah perakitan dan pengecekan mesin selesai, TBM dibongkar lagi menjadi beberapa bagian untuk dipindah ke lokasi kerjanya. Untuk memindahkan bagian TBM ini membutuhkan proses yang lama. Salah satu bagian dari TBM yang berukuran besar adalah bagian gripper shield yang beratnya mencapai 215 ton. Sedangkan untuk diameternya adalah 7,2 meter dan tingginya 5,2 meter. Pemindahan bagian TBM ini dilakukan pada malam hari untuk menghindari macet. Meskipun hanya diperlukan 1 malam untuk memindahkan TBM ini, namun proses perencanaan dan persiapannya membutuhkan waktu 6 bulan. Tantangan terberat dalam perjalanan ini adalah ketika berbelok pada persimpangan jalan. Trailer harus bergerak maju dan mundur beberapa kali hanya agar dapat berbelok mengikuti jalan. Tantangan lain adalah saat trailer melewati jembatan layang, yang mana ruang kosong antara bagian TBM dengan jembatan hanya sekitar 20 cm. Pemindahan jembatan. Kanal Albert di Belgia merupakan jalur air yang sangat penting, di mana setiap tahunnya hampir 40 juta ton barang diangkut melalui Kanal Albert. Kemudian, untuk memperlancar transportasi, pengelolanya membuat proyek perluasan pada Kanal Albert tersebut. Dalam proyek perluasan itu, 2 jembatan untuk jalur kereta api akan dibongkar, lalu digantikan dengan sebuah jembatan baru. Jembatan lengkung yang baru memiliki ketinggian 9,1 meter, 2 meter lebih tinggi daripada jembatan yang lama. Dan di dekat jembatan, kanal akan diperlebar dari yang semula 50 menjadi 86 meter. Jembatan lengkung itu memiliki berat 1.550 ton, dan agar lebih mudah untuk memasangnya, kedua ujung jembatan dimuat pada SPMT. SPMT digunakan untuk memindahkan jembatan menuju tongkang, kemudian nantinya jembatan diputar melewati kanal menggunakan tongkang. Ujung jembatan akan diposisikan di samping jembatan lama di bagian barat, baru kemudian jembatan lama yang tersisa dibongkar. Proyek perluasan dan modernisasi Kanal Albert ini menghabiskan biaya sekitar 841 miliar rupiah, dan menariknya selama proses pemasangan jembatan baru, lalu lintas kereta api tetap berjalan seperti biasanya. Pemindahan jembatan berikutnya, yakni jembatan Lakbrug di Belanda yang telah berumur 85 tahun. Bagian melengkung yang akan dipindahkan memiliki berat 5.000 ton. Untuk itulah pemerintah setempat bekerjasama dengan perusahaan Mammoth untuk membantu proyek pemindahan ini. Perusahaan Mammoth membuat sistem gantri raksasa agar dapat memindahkan bagian jembatan yang berbobot 5.000 ton itu. Sistem gantri yang dibuat oleh Mammoth terdiri dari 2 bagian. Untuk bagian atas dipasang pada jembatan lengkung, sedangkan di bagian bawah dipasang pada tongkang. Nantinya mast section di atas jembatan
akan disatukan dengan mass section di bawah yang berada di atas tongkang. Kemudian tongkang membawa bagian jembatan lalu dibongkar. Hal ini dilakukan agar tongkang dapat melewati jembatan. Bagian dari jembatan ini nantinya akan dibawa menuju lokasi terakhirnya di terminal Skiadam untuk dihancurkan.